Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Daradinanti dari kelompok 9 PAIG 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi peran pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Sedangkan menurut terminologi terdapat berbagai definisi pendidikan oleh ahli, di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Debarimba, memberikan pengertian pendidikan dengan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta didik menuju terbentuknya pribadi yang utama. Beralih ke pengertian mobilitas sosial. Menurut Haditono, mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan yang lain. Kedudukan dapat berarti situasi tempat, dapat pula berarti status. Sedangkan menurut William Kornblum, mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya, dan satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Lalu ada faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu status sosial. Setiap manusia secara hierarki berhak untuk memilih atau mengubah status sosial yang mereka terima sejak lahir. Tetapi hal ini sangat tergantung pada sistem stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Pada sistem pelapisan yang terbuka, individu memiliki peluang besar untuk melakukan mobilitas antar kelas. Sedangkan pada sistem tertutup, mobilitas sosial individu tetap dapat terjadi meskipun sangat terbatas dan berjalan lambat. Yang kedua itu ada keadaan ekonomi. Terdapat perbedaan latar belakang ekonomi keluarga dari setiap individu, tetapi masing-masing individu pasti berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik dari semula. Yang ketiga ada situasi politik. Situasi politik dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi aspek-aspek lain sehingga perubahan dan kebijakan politik akan memberikan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan atau pengembangan kebutuhan dapat menjadi beban. Hal ini mudah dimengerti karena sejumlah kebutuhan harus dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak jumlahnya, sehingga tingkat kesejahteraan berkurang bahkan mengarah pada kemiskinan. Selain faktor pendorong, tentunya terdapat faktor penghambat. Yang pertama itu ada perbedaan ras dan agama. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi atau perbedaan ras masih banyak terjadi di dunia, baik yang secara terbuka maupun secara terselubung. Perbedaan ini terutama dirasakan oleh ras minoritas. Biasanya pemerintah suatu negara menetapkan kebijakan tertentu yang membatasi hak-hak ras minoritas tersebut. Nah, yang kedua ada diskriminasi kelas. Hambatan juga dapat disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap kelas sosial tertentu. Misalnya, pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, sekolah formal hanya dapat diikuti oleh anak-anak Belanda, warga asing, khususnya dari Asia Timur, dan kaum bangsawan pribumi yang memperoleh dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, ada pengaruh sosialisasi yang kuat. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Jika proses sosialisasi ini berjalan baik, maka pola-pola perilaku, cara pandang, persepsi akan tertanam dengan sangat kuat sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut kelas sosial lainnya. Yang keempat ada kemiskinan. Banyak ilmuwan yang menjadikan kemiskinan atau kemiskinan material sebagai dasar permasalahan sulitnya masyarakat berubah dari kelas bawah ke kelas menengah maupun atas. Nah, yang terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Meskipun telah disinggung sebelumnya bahwa sosiologi tidak memandang status sosial pria yang lebih tinggi daripada wanita, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pria lebih superior. Hal ini
mempengaruhi pencapaian prestasi, kekuasaan, status sosial yang dicapai oleh kebanyakan kaum wanita di seluruh dunia. Tentunya terdapat dampak mobilitas sosial. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk maju. Seseorang yang berhasil naik ke kelas sosial yang lebih tinggi akan termotivasi atau terdorong untuk lebih berprestasi dan lebih maju sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan status sosialnya. Dan yang kedua itu ada mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah perubahan struktur sosial yang meliputi lembaga-lembaga tempat individu menjadi bagiannya. Melalui mobilitas sosial, seseorang termotivasi untuk melakukan perubahan pola perilakunya. Yang ketiga ada menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Seseorang yang mengalami penurunan ke kelas sosial yang lebih rendah akan mengalami kecemasan sebab fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya dia miliki dan nikmati dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak lagi dimiliki. Lalu ada keretakan hubungan dalam kelompok. Keretakan hubungan dalam kelompok primer terjadi ketika salah seorang yang mulanya merupakan anggota suatu kelompok kemudian mengalami perpindahan kelas sosial ke kelas sosial yang lebih rendah atau lebih tinggi. Misal seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat petani di suatu kampung kemudian memperoleh jabatan yang lebih tinggi di suatu lembaga pemerintahan. Lalu ada hubungan pendidikan dan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas seperti yang dikemukakan oleh Robert G. Burgers dalam Bahar 1989 bahwa sistem pendidiklah yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Pendapat Ivan Reid pada tahun 1989 menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial. Sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tertentu berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. Di pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Pendidikan dapat menjadi penyandang bagi mobilitas. Artinya, dari ketiga pendidikan yang ada, formal, informal, dan non-formal, nampaknya 2 dari 3 pendidikan tersebut dapat diandalkan. Pada pendidikan formal, dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan individu atau skill yang harus dihormati, kepemilikan ijazah yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan non-formal yang lebih bisa memberikan keterampilan skill praktis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya memiliki pengaruh bagi seseorang. Itu dia pemaparan singkat tentang peran pendidikan dan mobilitas sosial. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.